Selamat siang para mahasiswa Computer Science Statistik kelas LA06. Oke, kalau tadi kita jelaskan tentang sebaran eksponensial, sekarang sebaran gamma. Jadi di statistik itu banyak peran kalkulus ya untuk pembuktian-pembuktian rumusnya, terutama pada statistik matematik. Nggak tahu, Anda namanya apa? Teori statistik atau apa? Ada statmat, statistik matematik. Jadi masalah statistik tapi penyelesaiannya banyak menggunakan matematik. Ya. Statmat. Zaman saya belajar ya dulu betul pertamanya agak lucu juga ya. Jadi yang di jurusan matematik statistik statmat, di matematik dapat juga nama matstat. Matematik statistik. Baik. Ini hampir sama yang tadi juga cara penyelesaiannya. Langkah pertama untuk membuktikan ya. Untuk membuktikan harga rata-rata populasinya alfa kali beta, sedangkan variannya tau kuadrat itu adalah alfa kali beta kuadrat. Nah, untuk bukti itu kita misalkan ya, nanti ya. Tapi sebelumnya itu berarti kita menggunakan harga rata-rata populasi mu adalah harga harapan dari X angka 1 ya. Nah, ini sama dengan integral min taingga sampai plus taingga ya. Dari X kali fungsi X dx. Halo? Nah, kemudian ini kita pecah menjadi dua bagian ya. Sehingga mu itu sama dengan ya, ini jangan lupa formulanya adalah harga rata populasi itu adalah harga harapan dari fungsi harga harapan dari E pangkat 1 ya. Kalau harga harapan dari E pangkat 2 itu nanti dipakai untuk penyelesaian variannya. EX kuadrat dikurang EX pangkat 1 kurung pangkat 2. Nah, ini dipecah menjadi min taingga sampai 0 X kali fungsi X dx ditambah dari 0 sampai plus taingga X kali fungsi X dengan formula yang sama. Tetapi hati-hati ini. Kalian untuk lainnya, X lainnya ini X terletak antara ini negatif taingga sampai 0. Ya, negatif taingga sampai 0. Betul. Berarti ini fungsi X-nya ini sama dengan 0. Berarti ini hilang ya. Ya, nilainya jadi 0. Ya, siapa tahu Anda nanti mungkin dalam teori statistiknya Anda penjelasan di skripsi Anda ada penurunan rumus, Anda menggunakan lapas boleh. Tapi juga tanpa lapas juga bisa, cuman jadi lebih panjang. Sampai gitu ya. Oke, kita teruskan. Ya. Jadi caranya sama juga ya. Ya, caranya sama juga seperti yang tadi sebaran eksponensial, sekarang kita bicarakan sebaran gamma ya. Jadi formulanya ini dari fungsi X-nya ya. X berpangkat alfa min 1 kali E berpangkat min X per beta per gamma. Ini bacanya gamma ya. Gini. Ini bacanya gamma. Kan sudah ada dulu ya gamma N gitu ya. Ini per gamma alfa kali beta berpangkat alfa. Untuk X antara 0 sampai hingga termasuk 0. Tapi untuk fungsi X dengan 0 untuk X lainnya. Berarti X antara min hingga sampai plus 0. Sampai 0 ya. Tapi tidak termasuk 0 ya. Tidak. Jadi minta hingga sampai oke. Kemudian ini dipecah minta hingga sampai 0 X fungsi X dx
kemudian 0 sampai tak hingga X fungsi X dx, tetapi yang untuk minta hingga sampai 0 ini fungsi X-nya 0 nih. Maka ini hilang. Sehingga kita dapat mu harga rata populasinya adalah apa? 0 ditambah. Nah, kalau saudara lihat ini diganti ya. Berarti fungsi X-nya ini belum diganti nih. Ini fungsi X-nya kita belum ganti ya. Kita ganti dulu. Kita ganti jadi integral 0 sampai tak hingga ya, X dikali fungsi X-nya nih. Yang X berpangkat alfa min 1 kali E berpangkat min X per beta ya, per beta per gamma alfa ya, gamma alfa dikali beta berpangkat alfa dx. Nah, yang bukan X dianggap konstan. Mana yang bukan X ini? Ini ada X-nya, ini ada X. Berarti yang penyebutnya ini adalah konstan ya. Kalau penyebutnya ini konstan ya, tidak mengandung unsur X, sehingga ini bisa keluar dikeluarkan seper gamma alfa dikali beta berpangkat alfa integral 0 tak hingga ini kalau kita gabung jadi apa nih? E berpangkat min seper beta kali X, kemudian X pangkat 1 kali X pangkat alfa min 1 berapa? Halo? Pangkat 1 kali X pangkat alfa min 1 adalah X pangkat alfa, ya nak? Ya benar ada. X pangkat alfa min 1 kali X pangkat 1, kalau dikali pangkatnya ditambah kan? Berarti X berpangkat alfa min 1 tambah 1. Berarti alfa aja kan? Min 1 tambah 1 kan 0. Kali dx. Nah ini yang sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Oke. Nah baru kita misalkan ya. Kita punya rumus apa? Punya rumus kita jadi ini mu-nya adalah seper gamma alfa kali beta berpangkat alfa integral 0 tak hingga rumus Laplace transformnya E pangkat min ST, terus ini fungsi T dt kan gitu ya. Berarti apa yang kita misalkan apa? Halo, yang kita misalkan apa sih? Misalkan S sama dengan apa tuh? Yang kita misalkan apa? Seper beta sama dengan S. Oke. Dan X sama dengan T. Kalau S dengan T, maka dx per dt berapa? 1 nak? Halo? 1. Kali silang, maka dx adalah dt. Ya kan? Sehingga bentuk yang tadi ini kita bisa menjadikan bentuk Laplace. Itu apa? Mu sama dengan seper gamma alfa, ini gamma alfa ya. Gamma alfa kali beta berpangkat alfa 0 sampai tak hingga. Nah, min SE pangkat min ST, ya kan? Fungsi T-nya sama dengan apa nih? X pangkat alfa ya. Halo? Fungsi X-nya adalah E pangkat
X itu adalah T ya. Sorry, sorry. X itu adalah T. Berarti X pangkat alfa menjadi T pangkat alfa enggak? Ya kan? T berpangkat alfa. Ya. T pangkat N sama dia. Jadi di sini fungsi T-nya X pangkat alfa. Jadi X pada X itu sama dengan T tadi kan? X sama dengan T, berarti ini T pangkat alfa. DX sama dengan DT. Ya, berarti DX-nya ganti DT. Sampai sini jelas sampai sini? Halo? Berarti yang belakang ini adalah apa nih? Yang belakang ini adalah rumus Laplace transformnya. Kan enggak? Itu jadinya mu adalah seper gamma alfa kali beta pangkat alfa. Ini adalah Laplace dari T pangkat alfa. Betul nggak? Laplace, Laplace dari fungsi T-nya. Fungsi T-nya kan nih. T pangkat alfa. Jelas? Halo. Nah, apa rumus T pangkat N? Sehingga enggak? Laplace T pangkat N apa? Laplace T pangkat N adalah N faktorial per S pangkat N plus 1. Ya enggak? Berarti sini N-nya alfa. Berarti alfa faktorial per S berpangkat alfa plus 1. Bisa bisa jelas sampai sini? Oke. Alfa min 1 ya. Nah, alfa faktorial. Kita lihat sini. Alfa faktorial ya. Oh ya, S-nya. Oh ya, S-nya harus diganti ya. S-nya harus diganti. S apa tadi? Kita misalkan S adalah super beta kan. Nih, S sama dengan super beta kita ganti. Sehingga mu adalah seper gamma alfa kali beta pangkat alfa alfa faktorial. Oh ya, rumusnya n faktorial itu sama dengan apa? Itu kita belajar n faktorial sama dengan apa? Memang bisa n kali n min 1, tapi ada dalam gamma apa rumusnya? N gamma n enggak? N gamma n, masih ingat enggak? Ada kan n gamma n? N faktorial adalah n gamma n. Berarti belajar tentang pecahan, ya pecahan n gamma n, ya. N faktorial memang bisa juga n kali n min 1 faktorial, ya. N faktorial adalah n gamma n. Oh, gamma n plus 1 ya. Berarti gamma n plus 1. N faktorial n gamma n. Ini sama dengan gamma n plus 1. Ya, ini sama dengan gamma n plus 1. Gamma n plus 1 adalah n gamma n ya. Sama. Tapi kita tidak pakai gamma n plus 1, tapi n faktorialnya kita ganti dengan alfa gamma alfa. Alfa gamma alfa per S-nya tadi apa? Super beta ya. Halo? S sama dengan super beta. Super beta berpangkat alfa plus 1. Apa yang saudara lihat di sini? Halo? Ada yang bisa coret enggak? Gamma alfa min 1 dengan gamma alfa dengan gamma alfa. Bisa coret enggak? Bisa coret kan? Tinggal apa? Tinggallah sama dengan apa itu? Yang atasnya tinggal alfa. Alfa per terus apa? Beta pangkat alfa. Oh ini beta pangkat super beta ini sama enggak dengan beta pangkat min 1? Ya enggak? Beta pangkat min 1 kali alfa plus 1. Hasilnya apa? Jadi mu adalah berarti alfa ya.
alfa per bawahnya apa nih? Beta. Beta pangkat alfa kali apa nih? Ini pangkat min 1 ya. Pangkat min 1 ini. Pangkat min 1. Nah, pangkatnya kali min 1. Jadi beta pangkat min alfa min 1 enggak? Berarti ini beta pangkat alfa min 1 kan? Nah, ini dipecah. Jadinya apa? Alfa per beta alfa kali beta pangkat min alfa kali beta pangkat min 1 enggak? Nah, Anda tahu beta alfa kali beta pangkat min alfa? Beta pangkat 0. 1. Sama dengan 1 kan? Kita tulis ini alfa per ini beta pangkat 0. Terus ini beta pangkat min 1 seper beta enggak? Nah, ini 1 kan? Ini 1. Sehingga hasilnya mu adalah alfa per 1 kali beta per 1 enggak? Sama dengan alfa beta. Sudah terbukti. Sama dengan alfa beta. Sehingga mu sama dengan alfa beta. Terbukti yang pertama kan? Oke. Nah, selanjutnya. Oh ya, ini bisa menentukan apa sih? Tadi bahwa mu ini sama dengan harga harapan dari X enggak? Ya kan? Berarti harga harapan dari X adalah alfa beta. Oke. Jelas sampai sini? Oke. Kemudian kita tahu bahwa varian atau ragam itu adalah apa? Harga harapan dari X kuadrat dikurangi harga harapan dari X dikurung pangkat 2. Ini formulanya. Ini formula statistik ya. Bahwa varian atau ragam itu adalah harga harapan dari X kuadrat dikurangi harga harapan X dikurung pangkat 2. Nah, harga harapan X sudah tahu tadi. Mu tadi ya. Mu pangkat 2. Okay. Sehingga ya kita cari ini. Kita cari harga harapan dari X kuadrat berapa? Adalah integral dari min tak hingga sampai plus tak hingga. Ya. Kalau ini S kuadrat, ini S kuadrat. Kalau ini X, X ya, ikut ini. Kalau ini S pangkat 3, S pangkat 3 kalau kali fungsi X, dx. Ini bisa dipecah menjadi harga harapan dari S kuadrat adalah integral dari min tak hingga sampai 0, X kuadrat kali fungsi X dx, ditambah dari 0 sampai plus tak hingga, S kuadrat kali fungsi X dx. Di mana untuk min tak hingga sampai tak hingga mana tadi? Kita lihat. Nih, min tak hingga sampai 0, fungsi X-nya 0 kan? Ini, fungsi X-nya 0 kan? Maka, sini menjadi apa? Ini sama dengan 0. Sehingga ini hilang. Ya enggak? Hilang tadi 0. Ya. Jadi tinggallah apa? Harga harapan X kuadrat adalah, kita ganti nih. Integral 0 sampai tak hingga X pangkat 2. Okay. X pangkat 2 kali fungsi X-nya apa tadi? Fungsi X-nya tadi X pangkat alfa min 1, E berpangkat min X per beta per gamma. Gamma alfa kali beta pangkat alfa. Terus dx. Gitu kan? Halo. Nah, kemudian bahwa gamma alfa dengan beta pangkat alfa ini konstan. Boleh keluar nggak? Ini boleh keluar nggak nih?
Itu keluar ya. Saya keluarkan. Jadi harga harapannya dari X kuadrat adalah seper gamma alfa kali beta pangkat alfa integral 0 tak hingga E berpangkat. Nah, min X per B itu min seper beta kali X. Ya enggak? Kali X pangkat 2 kali X pangkat alfa min 1. Hasilnya apa? X pangkat? Iya. Alfa min 1 tambah 2 kan? Alfa min 1 tambah 2 berarti alfa tambah 1. 2 kalau 1, 1 kan? Ini adalah fungsinya. Terus dx. Sampai sini jelas? Nah, baru kita ganti X itu apa? Tadi di atas X adalah sama dengan T kan? Ya, kita ganti. Jadi harga harapan dari X kuadrat sama dengan seper gamma alfa kali beta pangkat alfa. Kita ganti 0 sampai tak hingga. Jadi X sama T sama. Ya. E berpangkat min seper beta kali T. Ya enggak? Kali T. Terus X ini ganti T. T berpangkat alfa plus 1. Nih. Ya. X pangkat alfa plus 1 berarti T berpangkat alfa 1. Dx sama dengan dt. Ingat nggak tadi? X sama dengan T berarti dx per dt adalah 1. Maka dx sama dengan dt. Nah. Ini adalah rumus Laplace. Laplace apa nih? Halo. Oh ya, seper betanya dimisahkan dengan S. Jadi kan? Ya, tadi sudah ada ya. Oh ya, ini diganti nih, sorry. Ini seper betanya kita ganti dengan S. Jadi sini S, T. Ya, nah. Seper betanya diganti dengan S. Kan dimisalkan tadi. Sehingga ini harga harapan dari S kuadrat adalah seper gamma alfa kali beta pangkat alfa kali. Nah ini berdasarkan ini adalah rumus Laplace transform. Sama dengan Laplace dari T pangkat alfa plus 1. Nah. Halo. Nah ini yang kita selesaikan. Hasilnya apa? Itu E dari X kuadrat adalah seper gamma alfa kali beta pangkat alfa. Nah, rumusnya T pangkat N. N-nya itu alfa plus 1. N-nya ini N-nya ya. Ini N-nya. N-nya N faktorial berarti alfa plus 1 faktorial per S pangkat alfa plus 1 N plus 1. Betul nggak? N faktorial per S pangkat N plus 1. Berarti ini plus 1. Halo? Sampai sini jelas? Nah, hasilnya apa ini? Jadi harga harapan dari X kuadrat sama dengan seper gamma alfa kali beta pangkat alfa. Nah, alfa plus 1 boleh kita pecah menjadi apa? Misalnya enggak? 5 faktorial adalah 5 kali 4 faktorial. Berarti alfa plus 1 faktorial apa? Alfa plus 1 kali alfa plus 1 kurang 1 berapa? Alfa faktorial. Sama enggak? 5 faktorial adalah 5 kali 4 faktorial. 4 itu kan 5 kurang 1. Berarti kalau alfa plus 1 faktorial, alfa plus 1 kali alfa plus 1 dikurang 1. Nah, kurung faktorial, ya kan? Per S pangkat alfa plus 2. Ya, alfa plus 2. Sampai sini jelas? Ya. Nah, kemudian Anda masih ingat nggak tadi? N faktorial, N gamma N. Masih ingat nggak? N faktorial, N gamma N. N gamma N. Berarti alfa faktorial apa? Alfa gamma alfa. Ya enggak? Ingat nih? Ini kita pecah. Jadi harga harapan dari X kuadrat sama dengan apa? Seper gamma alfa kali beta pangkat alfa. Nah, yang ini alfa plus 1 kurung. Kemudian tadi apa? Ini kita ganti.
alfa faktorial adalah alfa gamma alfa. Alfa gamma alfa. Ini salah, bukan akar ya. Salah tanda nih. Gamma ya. Alfa gamma alfa. Alfa gamma alfa ya. Per yang bawahnya apa? S pangkat. Nah, S-nya diganti lagi. S-nya apa tadi? S-nya kita seper beta tadi enggak? Coba lihat di atas tadi mana? Mana S? Ini. S sama dengan seper beta enggak? Nah, kita ganti S-nya kita ganti dengan ya. S-nya kita ganti dengan seper beta ya. Jadi di sini kita ingatkan S itu sama dengan seper beta. Saya ingat. Ini di bawahnya tadi ini apa? Tadi S-nya diganti dengan seper beta pangkat apa? Jadi apa? S pangkat alfa plus 2. Berarti alfa plus 2. Kemudian saudara lihat di sini ada yang sama enggak? Atas sama bawah. Pembilang dan penyebut. Ada gamma alfa, ada gamma alfa enggak? Halo? Coret. Ya, kita coret. Jadi enggak harga harapan dari X kuadrat sama dengan apa? Seper beta pangkat alfa. Di sini tinggal alfa plus 1 kali alfa per. Oh ini beta pangkat min 1 enggak? Kurung pangkat alfa plus 2. Sama dengan seper beta pangkat alfa kali ini mau dikali boleh alfa kali alfa, alfa kuadrat ditambah alfa ya. Per ini beta pangkat berapa nih? Min alfa min 2 enggak? Dipecah lagi ya. Kita pecah lagi jadi seper beta pangkat alfa alfa kuadrat ditambah alfa per ini beta pangkat min alfa kali beta pangkat min 2 enggak? Kemudian sudah tahu beta pangkat alfa dikali beta pangkat min alfa, beta pangkat 0 kan? Tulis dulu deh. Jadi alfa kuadrat ditambah alfa per ini beta pangkat 0 kan? Kali seper beta kuadrat. Hasilnya apa? Alfa kuadrat tambah alfa per 1. Iya kan? Ini 1 nilainya. Ini sama dengan 1. Ini kali beta kuadrat. Kali beta kuadrat. Jelas? Kali dibagi seper beta kuadrat kan kali beta kuadrat per 1. Kan enggak? Hasilnya apa? Dikalikan alfa kuadrat beta kuadrat ditambah alfa beta kuadrat. Sampai sini jelas? Ini adalah apa sih? Harga harapan dari S kuadrat ya. Harga harapannya. Nah, kita tahu bahwa halo, kita tahu varian atau tau kuadrat adalah harga harapan dari X kuadrat dikurang harga harapan dari X kurung pangkat 2. Oke. Nah, ini baru dapat tadi apa? Yang kita baru dapat alfa kuadrat beta kuadrat. Ya. Alfa kuadrat beta kuadrat ditambah alfa beta kuadrat. Dikurangi X tadi apa? Sama mu tadi apa? Harga rata-rata dari populasi tadi mu mana? Di atas tadi ya. Nih. Berapa nih? Ini tadi kan mu itu alfa alfa beta, maka EX adalah mu. Maka EX alfa beta berarti alfa beta kurung pangkat 2 enggak? Kalau EX pangkat 2. Ya. EX itu harga harapan dari ini adalah alfa beta kurung pangkat 2. Oh, kita lupa tadi, sorry. Ini tadi kita udah dapat apa tadi? Alfa kuadrat beta kuadrat tambah alfa beta kuadrat ya. Tambah alfa beta kuadrat. Ini yang agak apa harapan dari S kuadrat dikurangi
alfa beta pangkat 2 enggak? Mu-nya sama dengan EX. Sehingga ini alfa kuadrat beta kuadrat ditambah alfa beta kuadrat dikurang. Ini pangkat 2 kan berapa nih? Alfa kuadrat beta kuadrat. Ada yang hilang? Saling menghilangkan. Maka tinggal apa? Tau kuadrat sama dengan alfa beta kuadrat. Terbukti? Terbukti enggak? Yang tadi kita membuktikan variannya alfa beta kuadrat. Jelas? Nah, Anda sudah dapat ilmunya ya. Nanti siapa tahu skripsinya ada kaitan-kaitan seperti itulah. Boleh pakai Laplace. Ya. Jelas sampai sini? Ini question? Ada yang mau tanya? Nah, ada yang mau dipotong? Sudah. Baik. Sebenarnya yang kita belajar dulu yang di kalkulus 1, walaupun kelas saya awalnya ya, Anda masih ingat nggak integral? Tetapi Laplace tuh harus ada harga batasnya, 0 sampai tak hingga, ya enggak? Kalau ada harga batas nggak bisa. Nah, kita pernah pelajari. Oke, sampai sini ada pen dulu ini, saya dulu. Ada dulu yang mau ditanya? Ini latihan kita dari tadi udah selesai ya. Ini tambah ilmunya. Terutama untuk penurunan rumus, banyak matematiknya ya. Banyak kalkulusnya juga. Jadi jangan andalang saya kan jurusan statistik, belajar statistik saja enggak. Ada kalkulusnya kan. Kalkulusnya banyak ini semua kalkulus dari itu. Baik. Di ya, di kalkulus 1 dulu kok keluar sini. Di kalkulus 1 pernah dapat ini kan. Mungkin ada namanya kalkulus saja kan. Ada nggak integral dari E pangkat AE kali cos BX DX? Ada kan? Sama satu lagi integral E pangkat AE kali sin BX DX. Ini sebetulnya masuk rumus reduksi ini harusnya. Ini tak tentu ya, karena tidak ada harga batasnya. Masih ingat? Apa hasilnya sini? E pangkat AX per A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini tambah C sini kan. Sini sama E pangkat AX per A kuadrat ditambah B kuadrat tambah C. Kalau cos itu A tambah B. Kalau sin itu apa? A min B. Itu sebentar keletanya, cari ingatnya. Halo. Ya kan? Kalau cos A tambah B, kalau sin A min B. Kalau cos, cos dulu. Cos dulu. Cos dulu, baru sin. Kalau sin, sin dulu. Sin dulu, baru cos. Ya, ini BX. Jelas ya? Kalau kita kasih harga batas 0 tak indah, laku enggak rumus Laplace? Kalau kita beri eh, harga batasnya 0 sampai tak indah, berarti ini boleh enggak pakai Laplace? Harga batasnya. Karena Laplace itu harga batasnya 0 sampai tak indah kan? Jadi kalau seandainya ini saya bikin ya, keluar ini. Integral 0 tak hingga dari E pangkat AX kali cos BX DX. Ini bisa pakai Laplace? Bisa, yaitu Laplace-nya sendiri rumusnya apa? 0 tak hingga E pangkat min ST, ya kan? Cos fungsi T, mungkin mengutasa dulu ya. Fungsi T, sini, DT, ya enggak?
Berarti apa tuh? Berarti A sama dengan min S, X sama dengan T, ya nak? Berarti di sini misalkan, nah, misalkan berarti A sama dengan min S, terus T sama dengan X. X sama dengan T, sorry, terbalik. X sama dengan T. Jadi kalau A sama dengan min S, X sama dengan T, berarti dx per dt berapa? 1 kan? Sehingga kali silang dx adalah dt. Nah, kalau kita masukkan sini, ini jadinya apa nih? 0 tak hingga E pangkat, betul nggak? A-nya adalah min S, X-nya adalah T, terus X diganti T ya, berarti ini cos BT dt. Ini sama dengan apa? Menurut Laplace apa nih? Belakang ini kan ini. Halo? Sama dengan Laplace transform dari cos BT. Apa rumus cos BT? Omega T. Kita belajar cosinus omega T adalah S. Kalau cos adalah S PS kuadrat tambah omega kuadrat. Berarti sini apa? S per S kuadrat ditambah omeganya B. B kuadrat. Halo. Ya. Berarti ini sama dengan apa? Nah, S yang balik lagi. S ini nih. Kalau A sama dengan min S pindah ke sini plus A pindah ke kanan jadi min. Betul nggak? Ya kan? S sama dengan S yang diganti. S-nya adalah min A per sini Pak. Min A kuadrat ditambah B kuadrat. Hasilnya S-nya min A ya. Min A per A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau pakai Laplace, kalau diketahui batasnya 0 tak hingga. Lalu, jelas nggak? Ya, dapatnya ini. Coba kita periksa. Benar nggak dapatnya ini? Kalau kita pakai integral biasa. Apakah benar? Ya, benar atau enggak? Ingat, 0 tak batas, ada batas 0 beta hingga itu integral tak tentu. Integral tak wajar, ya kan? Tak wajar pakai limit ya. Jadi berarti kalau kita ini tadi apa? Integral 0 tak hingga E pangkat AX kali cos BX DX adalah limit P menuju tak hingga 0P E pangkat AX kali cos BX DX. Kan gitu kan? Ini sama dengan limit P menuju tak hingga. Nah, ini punya rumus istimewa tadi. Apa rumusnya? Halo? Nah, bukan S. S itu yang pakai Laplace transform. Ini kan nggak pakai S. Ini kan kalkulus apa integral parsial sebetulnya. Tapi kita sudah punya rumus. Apa rumusnya? E pangkat AX per A kuadrat tambah B kuadrat. Terus kalau cos apa? Kalau cos A tambah B, ya nak? Berarti sini cos dulu, baru sin. Harga batas 0 sampai P. Ini integral tak wajar ya. Nah, kita masukkan nih. Kita masukkan dulu P dulu ya. Jadi yang X-nya sama dengan P. Kalau kita masukkan sini limit P menuju tak hingga dari apa? Untuk awal ini semua X-nya diganti P. Apa itu? E pangkat AP per A kuadrat ditambah B kuadrat. Terus ini A kali cos BP. Nah, sudutnya BP
tambah B kali sin BP. Gitu kan? Kurung kurang tutup dikurangi. Nah, atau limit batas atas ya udah boleh gak pakai gini, nggak usah pakai kurung awal ya harusnya. Ya, nah. Kalau kita langsung limit kurang limit. Nah, kurang limit ini. Kurang ini salah. Kurang limit P menuju hingga dari apa? Yang batas bawahnya. E pangkat A kali 0 per A kuadrat tambah B kuadrat kali A cos 0. Ya tak? B kali 0 kan? Tambah B kali sin 0. Ini coba deh. B kali tak hingga. Ada nggak cos? Cos, cos tak hingga. Cos itu paling tinggi, satu, paling rendah min satu enggak? Nah, ini yang susahnya kita kalau kita belajar ini tanpa Laplace, ini nggak mungkin, impossible. Ini ini nggak mungkin, betul nggak? Ini tidak mungkin yang ini. Mana ada kosinus nilainya tak inggah? Apa? Sorry, kosinus tak inggah. Ada nggak sin tak inggah? Nggak ada, impossible. Ya. Maka ini menjadi limit yang di depan ini nggak ada. Kita anggap nol aja kan? Nol dikurang. Nah, ini coba masukkan nih. Ini E pangkat nol berapa nih? 1 per A kuadrat tambah B kuadrat. Ini A kali cos 0 berapa? 1. Sin 0 berapa? 0. Ini hilang. Tinggal apa? A kali 1. Betul enggak? Sama dengan apa? Min A per A kuadrat tambah B kuadrat. Samakah hasilnya? Halo? Samakah hasilnya? Yang tadi mana ya? Sama? Pakai Laplace? Dan yakin Laplace Anda lihat pendek jalannya, cepat, dan ini sudah panjang, bikin bingung lagi kan? Bingungnya apa? Ada nggak cos enggak? Ada nggak sin enggak? Impossible ya. Nah mungkin. Nah itu. Terpaksa pakai itu. Jadi pakai Laplace lebih lebih clear ya, lebih jelas. Ya. Jadi arahnya ke situ nantinya. Ya siapa tahu. Kalau saya anjurkan kalau bisa pakai Laplace, mengapa tidak? Why not? Ya. Mengapa tidak? Ya itu adalah gambar-gambaran yang mungkin ada satu lagi mungkin Anda Anda sudah belajar itu kan nilai eigen betul eigen pasti sudah kan sudah ya oke sudah ada yang dimasuk dengan matrik transisi keadaan pernah pernah dengar ini tambahan ya enggak apa-apa kan saya tambah ilmu ini enggak masuk ujian ya tambahan ini saya apa supaya anda enggak itu yang disebut matrik eksponensial di dalamnya unsur-unsur eksponensial ada. Nah, kebanyakan matriknya itu 2 kali 2 karena terlalu besar agak sulit untuk nanti. Tetapi kalau mencari nilai eigen eigen bisa matrik 3 kali 3, 4 kali 4 bisa. Makin besar makin pusing. Itu biasanya gitu ya. Ordernya. Nah, saya mau tunjukkan Anda.
Oke, ini udah selesai yang ini. Oke. Atau ada mau tanya yang linear algebra? Hah? Kita enggak ngawur. Komputer Anda enggak bisa tidur itu. Enggak, enggak. Wah, parah itu. Bentar, ini kalkulus dulu. Enggak ada kalkulus 3 nanti. Kalkulus 3. Materi transisi keadaan apa? State transition metric. Ya. Itu saya mengajarkan mana dia? Oke, sebentar ya saya cari yang itu. Kalkulus 3. Buat saya. Proven nilai mungkin. Jangan sayang udah berapa tahun kalau dari awal kan ada setahun itu sampai nggak setahun biasanya kayak sejarah kayak misalnya kayak sudah mau expired tidak beli jauh sampai gini Ya, ya, yuk. Nah, ini soalnya. Kita langsung ya. Tulisannya jelas nggak? Kalau jelas saya gedein. Maom. Nah ini, jadi diketahui ini ada hubungan dengan aljabar linear asli. Ya. Tapi ini biasanya saya ngajar di kalkulus 3 di ASO, ya, Binus ASO School of Engineering. Diketahui materi A 4 min 3 1 0 2 kali 2. Tentukan nilai eigen dan vetor eigen padanannya yang bersesuaian dari materi A. Ya. Kemudian tentukan state transition matrix atau bahasa Indonesia matrik transisi keadaan. Bentuknya E pangkat matrik A kali T. Nggak pernah dengar ya? Matrik E berpangkat matrik kali T.
Matrik A kali T. Itu disebut matrik transisi keadaan. Atau dalam bahasa Inggrisnya, state transition matrix. Ya. Nah, ini saya ajarkan supaya tambah ilmu ya. Karena setelah ini Anda kalkulus nggak ada lagi kan? Nggak ada ya. Benar ya. Oke, jadi matrik A-nya 4 min 3 1 0. Untuk mencari nilai eigen, nah ini saya bilang dari review ya. Apa yang Anda lakukan? Pertama, cari lambda I kurang matrik A. Udah 2 kali 2 ya. Karena A-nya 2 kali 2, I-nya 2 kali 2 juga. I2. I2 itu kan 1001. Matrik itu boleh kurung siku atau kurung biasa. Matrik A-nya 4 min 3 1 0. Sehingga ini sama dengan apa? Lambda kali 1 lambda dikurangi 4 min 4. Ya, nah. Terus 0 lambda kali 0 0 0 dikurang min 3 plus 3. Lambda kali 0 0 0 kurang 1 min 1. Terus lambda kali 1 lambda dikurang 1. Ya nah. Gitu ya kan? Lambda kali 1 lambda dikurangi 1. Ini 1. 0 ya, sorry. Sudah. Oh yang mana nih? Dari kurang 0 ya. Jadi tidak ada ini. Jadi ini lambda kurang 0 lambda ya. Lambda aja. Jelas sampai sini? Nah, kemudian persamaan eigen apa? Kok sana sudah terang ke Anda ya? Waktu itu dari mana untuk mencari itu mengapa persamaan eigen lambda determinan lambda I kurang A sama dengan 0? Sudah belum? Sudah ya. Persamaan eigen atau persamaan nama lainnya apa? Persamaan karakteristik apa? Determinan lambda I kurang A sama dengan 0. Berarti determinan dari lambda min 4, 3, min 1, lambda. Ya enggak? Determinannya sama dengan 0. Determinan 2 kali 2 adalah ASI kali elemen diagonal utama dikurangi ASI kali diagonal yang lain. Ya kan? Nah, jadi berarti lambda min 4 kali lambda. Atau dibalik. Lambda kali lambda min 4. Ini ada gangguan. Tapi nanti kalau hilang tuh apa tutup hilang semua tuh yang ini. Penyakit ini. Pengalaman jelek ya. Jadi lambda min 4 kali lambda dikurangi 3 kali min 1 ya. 3 kali min 1 sama dengan 0. Berarti ini lambda kuadrat min 4 lambda plus 3. Nah, ini bisa difaktorkan ini pada SMP. Apa nih? Jumlahnya min 4 AC kalinya ujung kali ujung 1 kali 3 3. Berapa kali berapa? Kalau 3 tambah 1 4. Nah, mungkin kan? Berarti ini min dua ini. Min. Berarti ini min 1, ya kan? Berarti ini lambda min 3, lambda min 1. Atau terbalik ya. Boleh. Nah, berarti nilai eigennya sini lambda pertama adalah 3, lambda kedua adalah 1. Ini mempunyai dua akar yang berbeda. Ya kan? Nah, nilai eigennya. Setelah dapat ini cari vektor eigen. Ini ada kaitan itu ya. Vektor eigen. Vektor eigen. Ya. Nah, untuk mencari vektor eigen kita gunakan namanya ruang eigen. Eigen space itu. Eigen space-nya adalah lambda I kurang A kali vektor eigen X. Ingat vektor eigen tidak boleh vektor 0 ya. Tidak boleh sama dengan vektor 0. Gitu. Jadi lambda I kurang A tadi berapa nih? Lambda min 4, 3 min 1 lambda ya. Lambda min 4, 3, 1 min 1 lambda. Min 3 ya tadi ya? Bukan. Lambda min 4, 3 min 1 lambda.
min 1 lambda ya. Dikali dengan vektor egen X1, X2 sama dengan matriks kolom 0. Gitu kan? Bukan 0 ya, matriks kolom 0. Sekarang kita masukkan nih, lambda sama dengan 3. Coba. Kalau lambda sama dengan 3, kita masukkan ke apa tadi? Lambda min 4, 3, min 1, lambda. Gitu ya. Kali vektor egen. Oh ya, ini harus misalkan ya tadi. Sorry. Di sini kita misalkan apa? Vektor egen apa? Vektor egennya adalah vektor x sama dengan kena 2 kali 2 sini x1 x2. Tapi kalau 3 kali 3 s1 s2 s3 ya. Sama dengan matriks kolom 0. S1 x2 sama dengan matriks kolom 0. Nah, sekarang Anda masukkan lambdanya. Coba Robin. 3 kurang 4 gitu ya. Ini 3 min 1 3. Hasilnya apa nih? X1 x2 ini matriks kolom 0. Anda mengulang tapi 2 kali 2 waktu ya. Nah, 3 per 4 min 1, 3 min 1, 3. Berarti kedua baris sama. Betul nggak? Dikali vektor egen S1, S2 sama dengan matriks kolom 0. Nah, kalau ini kita selesaikan baris kali kolom. Betul nggak? Baris 1 kali kolom 1 sama dengan 0. Baris 2 kali kolom 1 sama dengan 0. Jadi hasilnya apa tuh? Min X1 tambah 3X2 sama dengan 0. Ya enggak? Ini min X1 tambah 3X2 sama dengan 0. Ternyata kedua persamaan ini sama persis. Kan enggak? Kesimpulannya ya satu aja. Min X1 tambah 3X2 sama dengan 0. Berarti 3X2 sama dengan X1. Atau ya kan? Atau dibalik X1 adalah 3X2. Betul kan? Nah, kesimpulannya apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah bahwa X1 berapa, X2 berapa. X1 berapa? 3, X2 ya. 3, X2. X2 apa? Ya X2. Ya kan? Nah, ini yang kita masukkan ke dalam himpunan penyelesaian vektor. Saya tidak tahu mungkin caranya yang beda ya di sini. Kalau saya ini himpunan penyelesaian vektor adalah vektornya tadi misalkan X1, X2 di mana bacanya di mana X1, X2 anggota bilangan real. Nah, ini sama dengan X1-nya 3X2, X2-nya ya X2 di mana? Nah, sekarang yang tinggal X2 aja kan, tidak ada X1-nya. Berarti sini X2 anggota real. Nah, ini bisa ada yang sama enggak sini? Keluarkan X2-nya. Tinggal apa? 31. Ya enggak? X2 dikali 31 enggak? Di mana X2 anggota real. Maka vektor egennya berapa? Vektor egennya adalah ini ada yang pakai S single kali 31 atau skalar. Ini skalar kali 31 atau skalar ini bilang ada yang hilang kan? Yang anggap satu aja. Jadi vektornya 31. Ya, ini skalar ya. Skalar kali 31 untuk nilai egennya 3. Paham nggak maksud sini? Hello. Nah, kemudian untuk lambda sama dengan 1. Kita masuk ini. Berikutnya untuk lambda sama dengan 1. Kita masukkan ke dalam ruang eigenvalue. Apa tadi? Lambda min 4, 3, min 1, 3. Itu enggak tadi? Halo. Mana tadi? Salah. 3.
Yang terakhir ya. Ini lambda ya. Kacau sini. Nah, ini lambda ya. Nah, lambdanya adalah 1 kali vektor eigen X1, X2 sama dengan matrik kolom 0. Ini bukan cari nilai eigen vektor eigen ya, nanti kita mau cari matrik transisi keadaan tadi ya. 1 kurang 4, 3, min 1, 1. Nah, kali X1, X2. Biasanya dapatnya single ya, tidak terjadi kombinasi linear ya. Tidak terjadi. Jadi hasilnya apa nih? Min 3, 3, min 1, 1. Dikali X1, X2 sama dengan matrik kolom 0. Ini kalau baris 1 dikali kolom 1, itu ya. Baris 2 dikali kolom 2. Baris 1 kali kolom 1. Pertama, min 3 kali X1, min 3 X1 ditambah 3 kali X2 ya. Sama dengan 0. Sama keduanya, min 1 kali 1 min X1 plus X2 sama dengan 0. Sebenarnya kedua persamaan ini sama enggak? Kalau persamaan yang persamaan pertama dikali dengan sepertiga, ini kali 1, apa terjadi itu? Hasilnya min X1 tambah 3 tambah X2, ya enggak? Sama dengan 0. Ini bawah juga min 1 tambah X2 sama dengan 0. Jadi kesimpulannya di sini min X1 tambah X2 sama dengan 0. X2 adalah X1. Betul enggak? X2 adalah X1. Sama dengan X1. Jadi kesimpulannya, apa ya kesimpulannya? X1 sama dengan X1. X1-nya di sini X2 sama dengan X1 ya. Berarti X1 X1 enggak? Nah, ini kesimpulannya. Ini masukkan ke dalam himpunan penyelesaian vektor apa? X1, X1, X2 di mana X1 di mana lurus ya. X1, X2 anggota real. Terus ini X1-nya tetap X1, X2-nya juga X1. Betul enggak? Di mana X1 anggota real aja. Kan enggak ada X2 lagi. Nah, maka terjadi di sini apa? Sudah selesai. Keluarkan S1-nya. Tinggal apa? Satu-satu. Di mana S1 anggota real. Dari sini kita dapat vektor eigennya adalah X1, S ya. Satu. Sebetulnya X1 kali. Jadi vektor eigennya sama dengan X1 kali 1, untuk nilai eigennya 1. Nah, ini yang biasanya kena single skalar ya. Skalar dari 1, untuk nilai eigennya 1. Jelas sampai sini? Oke. Tapi sini ada pertanyaan dulu. Ini mencari nilai eigen per eigen dulu. Sudah selesai kan? Nah, kemudian matriks transisi ya. Ini sebentar. Saya iya nih. Salah. Iya, berikutnya. Oke.
Lama amat. Nah, selesai ini. Halo. Nah, kita cari sebetulnya, halo, halo. Nah, nah, nggak ada ini. Oke, jadi matrik transisi keadaan itu adalah, halo, halo, ini kacau sedikit. Pangkat AT dengan 0 kali, ini sebetulnya seperti deret Taylor. Masih ingat nggak deret Taylor? Anak belajar terakhir kan deret Taylor. Tapi ini dalam bentuk matrik ya. Jadi A0 kali I tambah A1 kali A. Oke. Jadi, bentar. Matrik transisi keadaan atau dalam bahasa Inggris namanya state transition matrix. Ya. Itu adalah E pangkat AT. Ini sama nih, Anda E pangkat X. Ini kan enggak? Belajar E pangkat X atau E pangkat 2X diuraikan dalam deret Metz-Laurin. Deret Taylor diubah jadi awalnya deret Taylor menjadi deret Metz-Laurin. Nah, ini dia memakai jadinya pangkat AT adalah A0 kali. Jadi ada koefisiennya. Satu itu yang I. I itu adalah matrik identitas ditambah A1 kali A. Ya. Di sini A1, A0 kali matrik identitas ditambah A1 kali matrik A. Ini belum pernah ketemu anak. E berpangkat matrik A kali T. Ada? Nggak pernah kan? Ini yang disebut matrik transisi keadaan atau stage transition matrix. Ya. Jadi ini modelnya datang rumus ini sebetulnya dari deret Metz-Laurin atau deret Taylor, ya, asal usulnya. Nah, kita masukkan ya di sini. Halo, sini dia masukkan. Oh ya. Nah, A itu nanti setara dengan ya, A itu setara dengan lambda. Ya. Kok nggak nampak itu? Nanti Anda lihat A itu
setara dengan nilai eigen. Anda masih ingat enggak? Anda belajar bahwa materi A dikali vektor eigen sama enggak dengan nilai eigen kali ini sini saya ya. Materi A kali vektor eigen sama enggak nilai eigen kali vektor eigen? Apakah A sama dengan lambda? Mengapa? Tuh, A itu matriks, lambda itu bilangan. Masa matriks sama dengan bilangan? Ya kan? Tapi setara, dan arti setara bukan arti sama ya. Nah, ini dasarnya, ini kalau kita balik, ini E pangkat lambda. Lambda T ya, sama dengan A0 kali I. Ini A0 kali I ditambah I-nya 1 ya, sorry. Itu dianggap 1 ya. Itu determinannya, sebetulnya determinannya A-nya 1 ditambah A1 kali lambda. Paham? Kalau ini kita balik, ini A0 ditambah A1 lambda. Lambda, ya lambda I sini ya, sama dengan E pangkat lambda T. Sudah jelas sampai sini? Kalau ini saya balik, E pangkat lambda T-nya saya pindah ke belakang. Ya. Jelas? Jadi sini A0 tambah A1 lambda, E pangkat lambda T. Oke ya, kita masukkan. Nah, kita masukkan yang pertama. Jadi nilai eigen berapa? 3 dan 1 ya. Berarti lambda satunya 3. Lalu kita masukkan yang rumus ini tadi apa? A0 tambah A1 lambda sama dengan E lambda T. Jadi lambda 1 kan? Lambda pertama 3 kan? Jadi berarti lambda sama dengan 3. Kalau lambda enggak usah pakai. Lambda sama dengan 3. Maka kalau kita masukkan A0 ditambah, jadi mengapa rumus tadi materi identitas determinan 1 kan? Ya, materi A setara dengan lambda. Jadi A0 tambah A1 kali 3. 1 kali 3 sama dengan E pangkat 3 T. 3T betul ya. Oke. Lambda 1 ya. Oh ya, mau pakai lambda 1 boleh enggak? Artinya kita pakai ini apa? Kalau kita masukkan ini lambdanya ganti 3. Paham maksudnya? Ini 3T. Nah, kalau lambdanya sama dengan 1, kita masukkan A0 ditambah A1 kali 1 sama dengan E pangkat 1T. Enak? Halo. Nah, ini kalau kita selesaikan, ini kan A0 ditambah 3A1 sama dengan E pangkat 3T. Ini A0 ditambah A1 sama dengan E pangkat T. Oh, ini 3 ya. Nah, kalau A0 ini kita hilangkan, diapain? Dikurang nggak? Kita kurang, jadi 3A1 kurang A1 berapa? 2A1 adalah E pangkat 3T dikurang E pangkat T. Maka A1 berapa? E pangkat 3T dikurang E pangkat T per 2. Sebetulnya materi eksponensial itu ini. Eksponensial itu E pangkat sekian ya. Ya, nanti elemennya ini A-nya. Apa A-nya ya. Nah, mencari A0 sama juga. Jadi kalau A0-nya tambah 3A1 adalah E pangkat 3T. A0 ditambah A1 adalah apa ini? E pangkat T. Kalau ini kita mau samakan, berarti ini kali 1, ini kali 3 enggak? Ya kan? Ini kali 1, berarti ini A0 tambah 3A1 sama dengan E pangkat 3T. Ini kali 3, 3A0 tambah 3A1 adalah 3 E pangkat T. 3 pangkat 1-nya dikurangi, tinggal apa nih? Min 2 A0 adalah E pangkat 3T dikurang 3 E pangkat T. Berarti dari sini berapa A0? E pangkat 3T kurang 3 E pangkat T per min 2. Enak? Supaya apa? Nah, kalau kali min kebalik enggak ini?
Min kali min plus 3E pangkat T dikurang E pangkat 3T per 2. Sama nggak ini? Sama ya. Nah, dapat ini kan? Nah, baru ini dimasukkan ke dalam apa tadi? Setelah dapat A0 dan A1, kita masukkan matrik, baru terjawab jadi matrik. Ini sedikit exercise. Matrik transisi keadaan. Karena Anda tidak dapat kalkulus 3. Matrik transisi keadaan adalah tadi apa? E pangkat AT sama dengan A0 kali identitas ditambah A1 kali matrik A. Ini kan rumusan tadi. Halo. Jadi E pangkat AT sama dengan A0-nya berapa tadi? Halo. A0-nya mana ini? 3E pangkat T. 3E pangkat T min E pangkat 3T. Betul nggak? Per 2. Oh. Lebih enak. Ya udah. Nggak apa-apa. Udah. Terus 3E pangkat T min 3T. Itu terbalik ya. Ini kali I. I-nya kena mati 2 kali 2 apa? 1001 enggak? Tambah A1-nya berapa tadi? E pangkat 3T dikurang 3E pangkat T per 2 enggak? Kali matrik A. Matrik A-nya tadi diketahui di soalnya berapa? Di atas tadi. Mana ya? Soal tadi. Di atas kali. Ini 4 min 3 1 0 ya. 4 min 3 1 0 ya. 4 min 3 1 0. 4 ya 4 min 3 1 0. Jalan sampai sini? Halo? Nah, sebaiknya ini jadikan pecahan aja. Jadi E pangkat AT sama dengan apa? Ini 3 per 2. Boleh gini. E pangkat T dikurang setengah E pangkat 3T kurung kali 1001. Ditambah ini juga setengah E pangkat 3T dikurang 3 per 2 E pangkat T kali 4 min 3 1 0 tadi ya. Kurung biasa aja. Oke. Jadi E pangkat AT berapa? Oke, kurung. Ini kali 1 tetap kan? 3E pangkat T dikurang setengah E pangkat 3T kali 1 kali 0, 0 kan? 0. Terus ini kali 0, 0. Dikali 1 sama nih. 3E pangkat T min setengah E pangkat 3T. Hah? 3. Oh, yang sebelahnya lagi. Nah, yang ini sudah ya. Nah, tambah. Ini kali 4. Hati-hati dikali 4 nih. Kali 4 berapa? Setengah kali 4. 2 E pangkat 3T. Ini kali 4, 6 ya. Min 6 E pangkat T. Kali min 3. Hati-hati nih. Min 3 per 2 E pangkat 3T. Kali plus 9 ya. 9 per 2 E pangkat T. Bawahnya salinnya setengah E pangkat 3T kurang 3 per 2 E pangkat T kali 0, 0. Nah, ini kita jumlahkan. Berapa? Hah? Ada 3 per 2-nya. Itu entar. Ini setengah betul ini. Ya. Sebelahnya. Sebelahnya min 3 ya. Kiri. Oh, yang kiri ini. 3 per 2 ya. Ini 3 per 2, sorry. 3 per 2. Ini 3 per 2 juga ya. Nah, ini kita jumlahkan nih. Yang sama namanya. Coba. Yang pertama, tambah pertama. Coba. Terserah nih. Ini 2E pangkat 3T. Hati-hati nih. Nama masih sama ya. 2E pangkat 3T ditambah min setengah E pangkat T. Apa tuh? Jadi ini matrik transisi keadaan. Nah, itu.
Berapa? Halo? 2 kurang setengah berapa? 3/2 ya, 1/2. Balikin 3/2 pangkat T. Nah, yang ini 3T, salah. 3T ya. 3T, jangan terbalik nih. Nah, yang T-nya ini. 3/2 dikurang 6. 1/2 kurang 6 berapa? Atau 3/2 kurang 6. 6 itu 12. 3 kurang 12. Min 9/2 ya. Min 9/2 pangkat T. Oke, selesai. Nah, ini lagi 0. Oh, kalau 0 ya salin aja kan. Ini min 3/2 pangkat T. Itu enggak? Pangkat 3T. Pangkat 3T. Pangkat 3T. Terus belakangnya tambah 9/2 ya. Tambah 9/2 pangkat T. Itu yang ini. Nah, ini tambah 0 tetap nih. Setengah kurang 3/2. Berarti ini setengah pangkat berapa? 3T. Betul ya? Setengah pangkat 3T kurang min 3/2 pangkat T. Ya, ini tambah ini tetap ya. Ini 3/2 kurang setengah. 3/2. 3/2 pangkat T dikurang. Kurang tambah. Kurang ya. Kurang setengah pangkat 3T. Nah, ini yang disebut matrik transisi keadaan dalam bentuk matrik eksponensial. Elemennya eksponensial semua. Sekarang sudah ngerti ya? Nggak sulit kan? Halo? Belum. Jadi sebenarnya, nah tadi saya mau tunjukkan Anda. Itu berasal dari fungsi T adalah pangkat T. Atau AT ya boleh ya. AT. AT. Nah, fungsi 0 berapa? Pangkat A kali 0. Berarti pangkat 0 adalah 1. Ya. Terus fungsi aksen T berapa? Halo? Pangkat T diturunkan apa? Pangkat AT kali A. Betul enggak? AT aksen A kan? Kan pangkat U kali U aksen. U aksennya AT itu enggak? Ini asalnya fungsi aksen T adalah A kali pangkat 0. Berarti A kali 1. Berapa? A. Oke. Jadi kalau kita kerjakan deret Mas Lauren tadi, fungsi T adalah apa? Fungsi 0 ditambah 1, 2 ya. Ditambah serba 1. Fungsi aksen 0 per 1 faktorial pangkat 1. Itu enggak? Atau ini T, bukan X ya, tapi T. Ganti T, T pangkat 1. Ini deret Mas Lauren. Sebetulnya dan seterusnya, betul enggak? Tapi kita ambil sini, coba. Fungsi T-nya sendiri ini adalah pangkat AT. Sama dengan fungsi 0-nya 1. Ditambah dengan fungsi aksen 0-nya berapa? A per 1 faktorial 1 kali T. Maka hasilnya pangkat AT adalah 1 ditambah AT. Halo? Nah, disinilah yang tadinya berubah ini. Pangkat A ini kan bilangan dari ini. Kalau ini matrik, ini adalah I. Satu itu bilangan. Kalau matriknya kan I. Matrik identitas. Ya kan? Nah, ditambah matrik A. Ya, matrik A ya. Matrik A kali T. Ya. Berarti matrik A. Maka di sini ada tadi apa? A0 dan A1 koefisiennya. Paham? Terjemahannya datang dari deret Mas Lauren ya, sebetulnya. Deret Mas Lauren sendiri berasal dari deret Taylor. Nah, ngerti maksudnya?
Jadi datangnya itu dasarnya dari sini. Ya, pengertiannya. Sudah paham sekarang? Ya, sekedar tahu lah. Itu kalau disebut state transition metric atau matrik transisi keadaan, Anda sudah tahu. Ya. Oke, any question? Ya, maksud saya itu kemudian ya perkuat ya. Karena rumus-rumus statistik itu banyak turunan-turunannya itu penyelesaiannya menggunakan kalkulus. Saya senang turun-temurun senang ya mencari. Tapi ilmu statistiknya terutama Bayesian, wah itu angkat tangan deh. Kalau Bayesian itu bias tentang bias itu agak pusing. Tapi seperti rumus apa tadi kan bisa diturunkan apa semuanya itu menarik sebenarnya. Ada fungsi pembangkit momen, ada kan? Ada, belum sampai ya. Ya itu. Oke, ini saya save lagi. Kira absen? 26 attendant. Nah, ini udah banyak absennya di atas. Ada yang sedikit. Angela Buke. Angela K. Budiwinoto. Sama. Forget. N. N lupa juga ya? Abigail. Oke. Ivan. Ivan. Pada lupa. Mungkin sibuk makan tadi. Terus Ryu Orlando. Ngapa Ryu? Ngapa? Lupa. Forget. Oke. Ini sudah semua ya. Jadi ini berakhirlah sudah kalkulus duanya atau disebut Evan kalkulus saja. Ya harapan saya tuh Anda betul-betul menguasainya karena ya udah, kita tutup dulu.